Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Mauda Fitriah, NPM 1000202180706, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Metode Dakwah dengan Pemahaman Jemaah Majelis Taklim Safinatul Najah, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Latar belakang masalah, docking kapal adalah sebuah tempat di perairan dengan fungsinya yaitu untuk melakukan proses pembangunan kapal atau new building, perbaikan kapal atau ship repair, dan juga melakukan pemeliharaan atau maintenance. Docking kapal ini ditempati oleh para nelayan. Mereka yang menjadi nelayan, ada yang terlahir dari orang tua yang pekerjaan sebagai nelayan, ada juga yang pindahan atau imigrasi dari kota lain, dan juga karena rata-rata pendidikannya kurang sehingga mengharuskan mereka bekerja sebagai nelayan. Dilihat dari kesibukannya sebagai nelayan, tak jarang dari mereka yang mengesampingkan ilmu agama atau ibadah, dan tak jarang juga dari mereka yang saling mengingatkan kepada peribadatan ataupun belajar ilmu agama. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 dijelaskan bahwa wajibnya untuk mengingatkan atau mengajari keluarga atau lingkungan mereka tentang perkara agama dan kebaikan serta adab yang dibutuhkan. Menunaikan kewajiban dengan mendidik, mengajari, mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah serta melarang mereka dari maksiat kepadanya. Maka dari itu, salah satu tempat ilmu agama yaitu Majelis Taklim Safinatun Najah yang mengadakan kegiatan pengajian rutin tiap minggunya. Majelis Taklim ini dekat dengan pemukiman masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, yang dekat juga dengan wilayah docking kapal tersebut. Majelis Taklim ini dinamakan Majelis Taklim Safinatun Najah karena kegiatannya diadakan di Masjid Jami Safinatun Najah. Dalam kegiatan ini masih mempertahankan khas metode dakwah ceramah tiap 1 minggu sekali, yaitu pada hari Jumat malam setelah sholat jemaah maghrib. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk memperoleh pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh para dai di Majelis Taklim Safinatun Najah. Yang kedua untuk mengetahui metode dakwah para dai menyampaikan pesan dakwah kepada para jemaah. Yang ketiga, untuk mengetahui pemahaman jemaah Majelis Taklim Safinatul Najah terhadap materi dakwah, untuk mengetahui kesesuaian jemaah Majelis Taklim Safinatul Najah dengan teknik dakwah yang dilakukan, dan terakhir untuk mengetahui hubungan antara metode dakwah Majelis Taklim Safinatul Najah dengan pemahaman jemaahnya. Adapun langkah-langkah penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Dan populasi dan sampelnya, saya menggunakan rumus Lovin dapat dihasilkan bahwa 44 sampel. Dan operasional variabelnya ada dua, variabel X metode dakwah, variabel Y pemahaman jemaah Majelis Taklim Safinatun Najah terhadap materi dakwah. Adapun hipotesisnya, H0 tidak dapat pengaruh signifikan antara metode dakwah dengan pemahaman jemaah Majelis Taklim Safinatun Najah terhadap materi dakwah. H1 terdapat pengaruh signifikan antara metode dakwah terhadap pemahaman jemaah Majelis Taklim Safinatul Najah terhadap materi dakwah. Adapun teknik pengumpulan datanya, yang pertama observasi, yang kedua kuesioner atau angket, yang ketiga dokumentasi. Dan teknik analisis data, saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, korelasi, regresi linear sederhana, dan koefisien determinasi. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian teori belajar atau learning theory yang dicetuskan oleh Karl Hofland, yang mengarah pada sikap dengan berbagai komponennya yang meliputi kesadaran dan pemahaman serta keinginan untuk bertindak. Dalam teori belajar ini dibagi menjadi 4, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivisme. Dan dapat dihasilkan ke dalam 3 ranah, yang pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Hasil penelitian bahwa terdapat 3 materi, yang pertama tafsir, yang kedua tauhid, dan yang ketiga fikih. Dan mereka jemaah sangat setuju dengan 26 orang atau 59,1% setuju dengan materi dakwah yang disampaikan, dan intensitas penyampaian materi dakwah juga mereka sangat setuju dengan 27 orang atau 61,4%. Metode dakwah yang digunakan oleh dai di Majelis Taklim Safinatul Najah ini menggunakan metode dakwah Maidul Hasanah dan Bil Hikmah. Kemudian mereka menyenangi tokoh yang jamaah yang mengisi materi dakwah di Majelis Safinatul Najah sebanyak 28 orang atau 63,6%. Pemahaman jemaah Majelis Taklim Safinatul Najah ini
dikatakan bahwa 32 orang atau 72,7% mereka memahami, materi dakwah yang disampaikan oleh para dai. Kemudian durasinya 1,5 jam, mereka juga setuju bahwa 21 orang atau 47,7%. Kemudian kesesuaian jemaah dengan teknik yang digunakan, mereka, menggunakan teknik dakwah, ceramah, dan teknik forum tanya jawab. Dikatakan bahwa 32 orang atau 72,7% mengatakan bahwa mereka senang terhadap forum tanya jawab. Kemudian hubungan antara metode dakwah dengan pemahamannya, dikatakan bahwa dapat 70%, artinya semakin tinggi pengaruh metode dakwah, maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman jemaah Majelis Taklim Safinatun Najah terhadap metode dakwah. Dan dalam hubungan antara metode dakwah terhadap pemahamannya, itu tingkat tinggi dengan nilai 72,7%. Kondisi tersebut bisa ditunjukkan bahwa mereka memahami semua materi dakwah. Kemudian ada kesimpulan dari yang saya teliti bahwa materi dakwah yang digunakan itu ada 3, materi tafsir, fikih, dan tauhid yang berkesinambungan dengan materi akidah, syariah, dan akhlak. Metode dakwah yang digunakan itu metode dakwah Madul Hasanah bil hikmah. Kemudian kesesuaian jemaahnya, mereka menyenangi forum tanya jawab sebesar 27,3%. Kemudian hubungan antara metode dakwah dengan pemahaman mereka itu, kuat dan signifikan. Kemudian pemahaman jemaahnya ternilai tinggi karena 72,7% mereka antusias dan memahami apa yang disampaikan dai kepada para jemaahnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.